Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Yuni Analita. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pagi hari yang cerah dan fresh ini, secerah hati kita para ibu, para emak, dan ibu rumah tangga yang baru dapat transferan gaji dari Pak Su. Ayo siapa di sini yang udah ditransfer gajinya dari Pak Su? Begitupun dengan saya, alhamdulillah suami sudah mempercayakannya. Dan hari ini waktunya untuk memasukkan ke posnya masing-masing sesuai dengan anggaran setiap bulannya. Dan juga membuat anggaran-anggaran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Begitupun dengan sinking fund untuk bulan ini. Bagaimana dengan para bunda? Pasti udah membuat anggaran atau budgeting untuk bulan September ini ya. Saya yakin pasti hampir semua sudah membudgetkan untuk bulan September. Dan ini pemandangan di depan rumah saya tuh kalau pagi sehabis hujan pasti berkabut, dan ini seperti ada orang yang lagi bakar-bakar sampah gitu ya. Padahal ini tuh kabut. Dan alhamdulillahnya di sini tuh masih asri dan fresh. Bagus untuk kesehatan kita juga. Simak terus videonya sampai selesai, siapa tahu menginspirasi dan bermanfaat. Sebelum diteruskan, saya mau menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budgeting untuk bulan September ini sama seperti bulan kemarin, cuma di sini ada sedikit revisi aja untuk sinking fund-nya. Dan sini sedikit curhat juga tentang tabungan saya. Di sini tuh tabungan untuk hari raya Idul Fitri saya pinjem dulu untuk merenovasi rumah saya di Bogor, karena rumah saya di Bogor tuh lama nggak ditempatin, jadi pastilah ya banyak kerusakan gitu kan. Beruntung saya punya tetangga-tetangga yang baik, jadi rumah saya tuh dititipkan sama mereka. Jadi ada yang beberapa yang harus direnovasi, akhirnya saya jebola celengan untuk tabungan hari raya itu, dan uang di ATM untuk dana darurat. Dan ini botolnya udah kosong, udah saya pakai. Dan insya Allah kalau ada rezeki lebih, uang yang ada di celengan untuk hari raya Idul Fitri ini bisa digantikan lagi. Dan rencana rumah di Bogor kalau misalkan sudah rapi itu akan dikontrakan ke orang yang lagi cari kontrakan. Jadi kan uang dari setiap bulannya itu bisa saya ganti ke dana darurat yang saya pakai dan tabungan untuk hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan aja bisa cepet-cepet rumah itu keisi ya. Dan ini saya review yang bulan Agustus kemarin, sisanya ada 136.000. Dan sebenarnya bulan Agustus tuh banyak banget pengeluaran, dan saya tuh lebih dioper budgetnya jajan anak-anak. Jadi untuk bulan Agustus kemarin tuh luar biasa over budget. Tapi alhamdulillahnya sih masih ada sisa ya, walaupun cuma 136.000. Kembali ke curhat saya ya teman-teman. Di sini alhamdulillah saya bersyukur banget semenjak saya menerapkan budgeting di dompet disiplin dan konsisten. Alhamdulillah ketika saya lagi butuh dana untuk entah itu renovasi rumah, pengen beli sesuatu itu ya alhamdulillahnya tuh nggak pusing-pusing banget ya. Biasanya kadang bingung cari uang kemana lagi karena banyak kebutuhan yang tak terduga, yang kita sendiri nggak tahu kalau kebutuhan yang di luar pos-pos itu ada aja gitu ya, entah renovasi rumah, entah ada hal-hal yang lain di luar dugaan. Dulu saya tipikal orang tuh yang nggak bisa membuat anggaran rumah tangga, dan juga orang yang untuk nabung tuh kayaknya susah banget. Baru beberapa bulan udah bongkar, udah pengen beli sesuatu, tapi sekarang benar-benar diniatkan dan konsisten ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang salfok ya sama bentuk celengan saya, karena saya ambil semuanya ini dari daur ulang. Jadi saya nggak mau beli-beli karena ya sama aja ya jatuhnya, kan nanti dibuka-buka juga dibuang. Dan juga untuk
duitnya itu saya pakaiin karet, karena untuk sedotan itu saya nggak ada, harus beli. Jadi sini saya prinsipnya nggak mau beli gitu ya, nggak mau rugi, karena kan di sini niatnya hemat untuk menabung. Jadi untuk apa beli-beli, lebih baik kita gunakan yang ada di sekitar kita, yaitu botol bekas dan juga karet yang ada di rumah bekas belanja. Dan juga bekas toples kue lebaran masih bisa kita manfaatkan, jadi nggak usah dibuang-buang, bisa kita daur ulang untuk kita buat celengan. Jadi menabung itu sekarang ini menjadi suatu kewajiban juga ya, selain kewajiban kebutuhan untuk sehari-hari. Karena kasihan juga suami kalau misalkan kita butuh dana urgent untuk sesuatu, kita harus mengadakan paksu lagi, sedangkan suami sudah menyerahkan semua gajinya ke kita para istri untuk dikelola. Dan untuk teman-teman yang dulunya sama seperti saya, pemborosan, gak bisa ngatur dan gak pernah bikin budgeting setiap bulannya, yuk mulai dari sekarang bisa untuk menganggarkan setiap bulan dan hemat untuk menabung, dan juga kita agak-agak sedikit perhitungan gitu ya untuk tidak belanja-belanja terlalu sering di marketplace. Kayak ya kita tahu banyak marketplace di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak yang lainnya ya. Lanjut untuk memposkan uang ke posnya masing-masing sesuai dengan anggaran. Dan untuk bulan ini sama seperti bulan kemarin anggarannya, cuma yang beda di sini atau yang direvisi yaitu sinking fund-nya. Jadi bulan kemarin tuh saya sudah berhasil mengumpulkan beberapa bulan untuk beli Magicom baru, dan alhamdulillah bulan kemarin saya sudah membeli, dan itu ada di videonya di bulan kemarin. Teman-teman bisa cek bagi yang belum melihat videonya. Dan untuk sinking fund bulan sekarang saya pengen beli sesuatu lagi, kayaknya pengen beli kursi tamu minimalis, karena kursi tamu yang di rumah saya ini udah dirusak sama anak-anak, karena memang kursinya itu terbuat dari rotan gitu. Dan memang kebetulan juga kursi di sini tuh peninggalan dari almarhum mertua saya. Jadi rumah ini dan isinya tuh udah ada sejak lama, jadi banyak barang yang udah rusak yang harus saya ganti. Dan untuk pemasukannya sendiri tetap sama di bulan-bulan sebelumnya, tidak ada penambahan maupun pengurangan, yaitu sebesar 5 juta. Dan untuk uang 5 juta itu 1,6-nya itu khusus untuk suami kerja, bensin, dan kebutuhan yang lain kayak pulsa atau kuota. Jadi sebenarnya yang saya kelola tuh cuma 3,4 untuk kebutuhan sehari-hari dan anak-anak. Dan juga saya harus bisa menabung dan berinvestasi. Dari uang 3,4 itu bisa menabung, berinvestasi, bahkan setiap bulannya masih ada sisa, alhamdulillah. Dan itu semua berkat saya belajar tentang mengatur keuangan. Jadi selama beberapa bulan ini banyak ilmu yang saya dapatkan di channelnya para ibu-ibu rumah tangga yang sangat rapih dan sangat pintar dalam hal mengatur keuangan. Jadi disitulah saya terinspirasi mengatur keuangan tiap bulannya. Budgeting dan sinking fund saya alhamdulillah tidak seperti dulu yang berantakan, barbar, bahkan setiap bulannya tuh gak pernah ada sisa. Biarpun dulu saya pernah memakai metode Kakeibo atau metode pakai amplop, dan karena gak konsisten akhirnya berantakan lagi budgeting saya. Jadi saya dulu tuh pernah membuat sistem Kakeibo cuma beberapa bulan, akhirnya gak konsisten dan semuanya berantakan, gak pernah bisa nabung, dan uang gaji tuh sebelum waktunya udah koma, alias seminggu belum gajian tuh uang udah gak punya. Lanjut ke budgeting saya. Di sini mungkin terkesan kelihatannya tuh kayak ribet banget gitu ya, dimasukin ke pos-pos seperti ini, belum dimasukkan ke celengan, terus ngelinting uang pakai karet. Semua ini saya buat untuk biar menyenangkan. Jadi nabung ini bukan karena keterpaksaan. Biasanya dulu kan nabung kayak terpaksa harus menyimpan uang, tapi dibuat seperti ini tuh jadi kayak menyenangkan. Boleh dibilang ini budgeting dan menabung yang menyenangkan. Jadi setiap saya buat anggaran seperti ini tuh sesuatu yang kayaknya enak, kayaknya seru gitu. Oh iya, kali ini saya melewatkan setiap pos-posnya berapa anggarannya. Jadi teman-teman yang baru bergabung bisa dilihat di anggaran bulan sebelumnya, karena setiap bulannya sama aja, cuma yang di sini membedakan sinking fund yang baru. Jadi sinking fund saya bulan ini tuh ingin beli sesuatu lagi, yaitu
kursi tamu minimalis. Karena kursi saya udah rusak, jadi saya bikin sinking fan-nya yang baru. Jadi cuma itu aja revisi untuk bulan ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan juga untuk teman-teman yang selalu menonton video saya ucapkan juga banyak terima kasih. Dan apabila video saya bermanfaat, teman-teman bisa klik di bawah ini, like dan subscribe-nya. Dan juga komen yang positif ya teman-teman. Dan ini untuk budget menabungnya saya anggarkan setiap celengan itu 100.000 per satu celengan untuk hari raya dan Idul Adha. Jadi untuk menabung itu cuma 200.000 yang saya anggarkan, dan sisanya yang uang receh itu sisa-sisa dari belanja. Misalkan setiap minggunya saya belanja itu ada uang receh, nah saya masukkan ke celengan khusus uang-uang receh itu. Tapi dari anggaran 3,4 itu udah bersih dari bayar cicilan, sedekah, ngasih orang tua. Jadi itu murni untuk kebutuhan hidup dan sisanya untuk menabung. Dan itulah sinking fund dan budgeting saya untuk bulan September. Berikut dengan curhatan saya selama menabung dan membuat sinking fund. Jadi semoga bermanfaat ya untuk teman-teman, dan siapa tahu menginspirasi untuk teman-teman. Alhamdulillah semua sudah terisi. Begitu juga dengan tabungan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitupun juga dengan sinking funds-nya tiap bulan saya buat, dan insya Allah akan tercapai nanti untuk membeli meja dan kursi tamu. Cukup sampai sini teman-teman video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.